Jadi lagi ada di Club Huis Puncak. Bacanya bukan klub, klub. Celup, 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 Hmm. celup, celup, celup gitu. Ini lagi ngetes A5100 pakai lensa Sony 20 mili f2.8. Lumayan oke lah ya. Ini tangan gue paling maksimal segini. Segini. Tuh, tempatnya kurang lebih begini. Bersantai di pohon-pohon pinus. Nah, Sony A5100 nih di 2021 pun oke banget sih. Fokusnya cepet banget loh. Tuh, ya kan? Tuh. 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 Fokusnya cepet. Jadi kalau misalkan kita taruh nih, kita taruh di meja ya. Nah, ini gue terangin dikit. Jadi misalkan kita showcase produk ya. Tuh, cepet kan? Oke, jadi gue ada. Nah, kayak gini. Tapi karena gue bikin fokusnya ke muka, jadi kalau gue geser dikit, dia nyari muka gue dulu tuh. Ya kan? Jadi harus pas di tengah. Jadi gue bikin center fokus. Jadi kalau ngasih lihat barang, kasih lihat di sini nggak bakal fokus. Tapi kalau kita taruh di tengah, cepat fokus itu. Set, set. Ya kan? Fokusnya cepat gitu. Jadi apakah worth it untuk dibeli di 2021? Wah, worth it banget sih menurut gue ya. Daripada lu beli kamera kayak GoPro, tapi tergantung fungsi dan tujuan lu beli kamera ya. Harganya ini itu secondnya cuman sekitar 3,8 sampai 4 jutaan. 4 jutaan lah ya, 4 jutaan lah. 4 juta sama lensa kit, tapi ya bukan lensa yang 20 mili nih. Lensa 20 milinya sendiri ini harganya sekitar 2 jutaan gitu. Jadi kalau lu beli Sony A5100-nya itu, lu beli yang body only aja kalau emang lu pengen pakai yang ini, lensa 20 mm atau ada yang 16 mm. Gue udah pesan tapi belum datang. Nah, sekarang yang lu dengerin ini adalah dari mikrofon onboardnya si Sony A5100 gitu. Nah, gue juga ada satu lagi yang sering gue pakai ya. Nih, RX100 Mark 5. Bentar, gue videoin nih. Gue kasih lihat si A5100-nya itu kayak gimana. Nah, ini dia. Gue pakai grip Sony juga. Jadi bisa dikonekin ke samping nih dan langsung bisa lu bisa kontrol untuk foto dan rekam juga. Jadi ada tombol rekam dan tombol foto. Sebenarnya di sini ada tombol untuk zoom, tapi karena lensanya kan lensa fix jadi nggak bisa di zoom gitu. Kira-kira tampilannya kayak gini. Kameranya kecil banget ya, mini banget kalau dibandingin sama A6400 yang gue punya. Itu jauh banget, ini kecil banget. Tuh. Terus di sini dia juga udah bisa yang namanya touch focus. Jadi kita bisa atur fokusnya dengan di touch aja, misalkan gini. Bentar ya, gue setting dulu nih. Tak, settingnya kayak gini. Jadi kalau gue touch di sana, tuh nggak kelihatan ya. Jadi kalau gue touch di sini di gelas, dia langsung pindah ke gelas fokusnya. Gue touch ke sana, dia pindah fokus ke sana. Ini kan fokusnya cepat sekali. Kalian bisa setting juga biar fokusnya nggak terlalu cepat. Misalkan di sini settingan fokusnya itu serba cepat. Jadi kalau gue kan buat ngevlog ya udah harus cepat. Tapi kalau kalian mau lambat bisa juga disetting. Jadi settingannya lebih lambat gitu ya fokusnya. Misalkan gini, gue setting dulu. Gue setting masuk ke, lupa gue settingannya di mana ya. Sebentar. Oh, ini dia. Masuk ke menu paling kiri, page 4. Di sini ada AF drive speed. Kelihatan nggak sih? Nah, tuh ya, menu paling ujung kiri, lembar keempat, AF drive speednya kita bisa bikin normal, track durationnya normal. Oke, kita coba lagi untuk ngerekam. Nah, kayak gini ya, gue touch di pojok sini. Nah, lebih slow ya. Nah, fokusnya lebih santai.
nggak yang langsung jep gitu. Jadi ini fokusnya lebih santai. Jadi kalau sinematik bisa diatur, mau lebih slow lagi bisa juga, mau lebih pelan lagi bisa juga gitu kira-kira. Oke. Nah ini sekarang tes vlogging sambil jalan. Jadi A5100 ini memang nggak ada apa bilangnya, stabilizer, nggak ada stabilizernya lah ya ceritanya gitu. Dan lensanya juga bukan yang optical stabilization yang si Sony punya. Jadinya kalau gua jalan pasti goyang-goyang banget nih. Tergantung kalau tangan kalian stabil sih enak. Tapi harusnya sih nggak terlalu parah-parah banget lah ya. Tinggal kalian atur sendiri lah. Dan kalau di post productionnya kalian bisa bikin apa ya, pakai warp stabilizer kalau di Premiere Pro. Kalau di tempat yang lain nggak tahu ya, mungkin ya pokoknya stabilization. Tapi ya pasti gambarnya agak goyang-goyang gitu lah ya. Nah ini gue pakai settingannya tadi apa ya, aperture priority. Jadi gue pakai di f28, nanti ISO dan shutter speednya ngikutin sendiri gitu, kira-kira seperti ini. Nah kira-kira gitu. Di sini kan memang gue pakai 1/1250 karena tadi terang banget, jadi gue gelapin sedikit. F-nya mentok di paling lebar bukaannya f28, jadinya ya agak gelap sih ya. Kalau di tempat gelap dia agak sedikit gelap, tapi overall oke banget sih. Maksud gue, kalian pengen punya kualitas yang oke, tapi budget terbatas, ini adalah kamera yang tepat menurut gue. Jadi gini, line up si Sony itu kan ada yang seri A5000, 5100. Gua nggak nyaranin yang A5000. Kalian lebih gua saranin yang 5100 ini. Kenapa? Fokusnya lebih cepat. Terus apa ya? Secara body sama. Cuman titik fokusnya dan lain-lainnya lebih bagus yang A5100. Dan dia salah satu yang awal-awal dia punya flip ke depan gitu ya. Tapi jeleknya dia nggak ada audio input. Jadi audio yang kalian dengar ini adalah audio dari onboard microphone. Cuman harusnya lumayan bagus sih ya. Tapi kalau kalian mau carinya buat foto, itu seri A6000. A6000 itu kayak gini. Coba, yuk pinjam yang A6000. Gue juga ada yang A6000. Nah kayak gini. Ini A6000 ya, bentuknya mirip banget sama 6400, 6300, 6500. Bedanya mungkin di bodinya. Kalau bodinya yang baru-baru ya 6400, 6500 itu lebih doff. Kalau ini lebih apa ya, lebih licin gitu ya. Sama ini nggak bisa di flip ke depan, cuman ke sini aja, mentoknya begini. Nah tapi dia punya yang namanya viewfinder. Jadi kalau buat foto ini enak banget. Buat foto gue lebih saranin kalian pakai minimal A6000. Tapi kalau kalian mau yang video, gue saranin yang A5100. Sama, mirip fungsinya sama, speed fokusnya sama. Cuman bedanya mungkin kalau buat foto bagusan ini. Kenapa? Kalau foto burstnya lebih cepet ini. Jadi kalau kalian seneng apa foto yang banyak gitu ya, gitu. Nah ini bagusan yang ini daripada si A5100. Mau lebih bagus lagi ya tinggal beli yang kakak-kakaknya dia lah, 6300, 6500, 6400 gitu. Ini seri APS-C. Atau kalau kalian mau yang apa ya, simple, nggak usah ganti-ganti lensa ya ini paling cocok. Bisa ke depan juga ya kan. Mau ngeker tinggal dipencet ini. Tuh, tinggal keluar. Bisa keker juga ya kan. Nah, kelihatan muka gue tuh. Gitu. Ini all around banget, jadinya apa namanya, kalian bawa ini bisa foto, bisa video, bisa ngevlog, bisa buat foto. Cuman ya gitu, karena sensornya ini lebih kecil lagi ya, pakai sensor 1 inch. Kalau ini kan APS-C itu lebih besar sedikit lah ya dari si inilah ya. Tapi kalau untuk low light situation pasti lebih bagus yang APS-C daripada si 1 inch. Kira-kira gitu. Jadi pilihannya adalah kalau misalkan kalian punya budget sekitar maksimal 5 juta misalkan ya, maksimal 5 juta, kalian bisa dapat ini second 5 juta. 4, masih dapat lah ya, tergantung kondisi barang. Kalau bagus banget bisa sampai 6 juta.
Terus kalau misalkan kalian mau beli yang APS-C A5100 plus lensa 20 mili yang kayak sekarang, atau lensa 16 mm nya pancake-nya dia, bentuknya gepeng banget, enak, jadi kalau dibawa itu nggak berat ya. Terus kalau yang 16 mili itu secondnya murah, secondnya itu cuman di angka gue dapat 1.250.000. Ada yang jual 1,5, 1,7 tergantung lah ya. Tapi kalau udah mendekati 2 juta gue nggak saranin yang beli 16 mm, mendingan beli yang langsung yang 20 mm gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau grip apa ya bilangnya, gue lupa namanya nih, VPT grip apalah gitu ya. Nah ini kalian bisa dapat paling secondnya itu kemarin kalau nggak salah gue ada lihat 400 ribuan ada deh, 400-500 ribu secondnya ada gitu. Oke, sekian dulu video review dadakan review dadakan A5100. Ini udah penghujung tahun ya, gue baru beli juga. Gue kemarin angkatnya ini 3.700.000 tapi sama lensa manual. Lensa manualnya ini TT Artisan 50 mm f1.2. Ini bokeh banget sih. Mungkin kalau kalian berminat nanti gue akan bikinin review lensanya gitu. Dan lensa ini akan gue jual juga, kalau ada yang minat juga bisa lihat di link Tokopedia gue gitu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Bye bye.